Ya, selamat siang teman-teman. Siang. Hari ini saya dari sutradara Kelompok 3 ingin menampilkan sebuah drama yang berjudul dari Tolong yang dari karya Putu Wijaya. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Bilu matiin juga kan, Bi? Setelah 3 hari dianggap mati, bisa mendusin. Semua orang yang menunggu jenazahnya mula-mula terpekik. Kemudian semua orang melihat kain-kain yang dibungkus tubuhnya bergerak. Lalu tangannya menggapai dan tiba-tiba saja wajah Isa tersembul seperti seekor kerbau dari lumpur. Semua orang kaget tapi Isa tersenyum. Mukanya yang hampa namun mengandung cahaya kehidupan. Matanya menyapu semua orang dengan heran. Aku belum mati. Mengapa berkata seperti ini? Katanya sambil menepiskan kain-kain yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tak seorang pun menjawab Bima, menatap wajah istrinya yang menatanya bengkak karena menangis. Kak Bima, aku belum mati. Aku masih hidup. Gue jadi tahu. Katanya dengan gembira, tapi istri mertuanya, anaknya, rekan-rekannya, ayah, ibunya, semua yang ada di sana tak ada yang menjawab. Seluruh manusia yang berada di dekat Bima membungkam, takut, heran, berdebar, terpesona, dan tidak dapat bersikap bagaimana. Mereka sudah menangis 2 kali 24 jam di banting duka. Saat ini mereka sebenarnya sudah melewati krisis, mereka sendiri dan menerima kematian Isa dengan rela. Tiba-tiba semua berubah sehingga mereka sangat buntem. Aku tidak mati. Aku tidak mati. Aku masih diberikan kesempatan hidup lagi. Beri aku pakaian biasa. Sekarang aku juga lapar. Kata Isa kemudian sambil mengulurkan tangan. Isa duduk di balai, ia menyelimuti badannya dengan kain kafan. Ia mengerti untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa tabir yang tadinya sudah dibuka sekarang kembali digulung. Lihat tanganku gemetar karena lapar. Darahku sudah berjalan lagi. Kalian tidak percaya? Perlahan-lahan, orang-orang di sekitar itu mulai mendapat ketenangan. Ada yang mengangguk-angguk, ada yang mulai mendekati Isa. Jadi, kamu tidak mati, Isa? Iya. Tanya bapak Isa yang sudah tua itu. Isa mengangguk, bapaknya menarik napas panjang, lalu tiba-tiba saja roboh pingsan. Beberapa orang tempat merawatnya waktu itu memberikan diri bertanya, tapi menjaga jarak. Jadi kamu nggak jadi mati, kamu hidup lagi. Iya, Kak. Jadi kamu kembali bersama kami selama-lamanya. Aku tidak tahu sampai waktu yang menentukan. Sampai yang kuasa menentukan. Betul kan? Mana buktinya? Isa mengulurkan tangannya, tapi Bima masih belum berani menyambut. Beberapa saat ia baru berani, orang-orang lain pun baru berani memandang. Mereka masih belum percaya sedang menghadapi Isa. Stop! Kita semua bukan menghadapi manusia, tapi bayangan roh yang sedang berusaha melepaskan diri dari jasadnya. Jangan takut. Kata Isa setelah mendengar bisik itu.
Jangan dipandang saja. Saya bukan roh, saya bukan hantu, saya Isa. Isa masih tetap berdiri, tapi kata-katanya menggapai hati semua orang. Muka Isa mulai mengeruh, kata-katanya mulai terantuk-antuk karena khawatir barangkali juga karena lapar. Kalian ada makanan tidak? Saya mau makan. Katanya kemudian, lalu Isa melihat hidangan kue sesajen, lalu dia makan dengan rakus hidangan itu. Orang-orang yang tadinya bungkam itu melihat dengan bingung kelakuan Isa yang makan sesajen itu, lalu mereka mendekati Isa dengan bingung. Isa. Sudahlah, kalau mau mati, mati sajalah. Tinggalkan kami di sini dengan tenang. Kalau ada salah di antara kami, maafkanlah. Tapi pergilah dengan tenang. Apa yang kamu tinggalkan akan kami rawat. Ibu Isa ikut maju. Isa. Isa menoleh kepada ibunya. Katanya, tapi baru kata-kata ia jatuh pingsan, seseorang warga memberanikan diri buka mulut. Isa. Sudahlah. Dan kami tenang. Saya memang bersalah. Selama ini selalu mengatakannya. Tapi apa mau dikata lagi? Sampai sudah tidak. Semua orang yang ada di sana langsung buka mulut untuk tidak mengganggu mereka. Isa tertegun, matanya hampa, lalu anak-anak mendekati Isa. Bukan, ini bukan ibu. Bukan, ini bukan Isa. Ibu sudah mati. Dia melemparkan kain kafan kepada Isa. Orang-orang berusaha menenangkan anak Isa. Isa tanpa kesakitan mendengar suara anaknya, tapi sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, Bima ikut bicara. Sudahlah, Sa. Kami relakan. Kita dulu sudah habiskan terlalu banyak perbedaan. Apa yang kamu pikirin lagi? Aku akan merawat anak ini. Aku akan menjaganya. Sudahlah, Sa. Kamu pergi dengan tenang. Gak perlu. Gak perlu. Wanita itu masih ingin bicara, tapi rupanya dia tak tahan lagi menahan perasaannya. Badannya bergetar dan matanya kembali berkaca-kaca. Waktu itu majulah seorang perempuan dan dia menatap Isa. Isa tertegun menatap orang itu. Saya, Mbak. Udah. Iya. Saya tak sempat meminta maaf kepada Mbak. Sekarang saya minta maaf. Tapi saya benar-benar mencintai Mas Bima, suami Mbak. Dan saya berjanji akan merawat anak Mbak. Percayalah. Dan saya mencintai Mas Bima untuk selama-lamanya. Percayalah. Isa tanpa memejamkan matanya, Keke seperti mendapat kekuatan. Dia maju selangkah dan terus bicara. Jadi, jangan ragu-ragu lagi. Pergilah dengan tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Kami mengenal Mbak sebagai orang yang bijaksana, yang berarti agung, yang mengerti segalanya dengan penuh maaf. Saya kira tidak ada orang yang bisa mengerti yang begitu agung seperti Mbak Isa sejauh ini yang saya kenal. Pergilah dengan baik-baik, Mbak. Isa membuka mata. Bajingan! Isa menerkam Keke seperti orang kesetanan. Aku tidak ingin mempertahankan apa yang kamu ingin bikin. Aku hanya mempertahankan kehormatanmu sebagai istri yang benar. Pergi, anjing! Tidak, Mbak. Saya lakukan semua dengan jujur. Percayalah. Semuanya dengan kejujuran. Berdasarkan nafsu di hari. Kita saling memaafkan, Mbak. Melihat suasana yang kacau, Bapak Isa bicara. Isa. Sudahlah, pergilah dengan tenang. Rumah peninggalanmu sudah kami jual untuk biaya penguburan ini. Mobilmu juga sudah kami jual agar kami tidak selalu mengingat kau. Dan
uang tabunganmu juga sudah digunakan untuk rencana suami dan anakmu tidak. Diam! Teriak Isa, tiba-tiba suaranya bergetar panjang, matanya beringas, tetapi teriakan itu sudah tidak menakutkan orang lagi. Semuanya seakan-akan tidak merasa menghadapi ketakutan gaib, melainkan manusia biasa. Tidak, aku akan merebut semua itu. Suamiku, anakku, rumahku, hartaku, hak-hakku, semua mana? Tidak ada yang peduli. Mereka maju selangkah demi selangkah mengelilingi Isa. Bambu-bambu dan kayu yang sedianya dipakai untuk upacara penguburan tetap menjadi alat pukul. Minggir kamu! Orang-orang makin mendekat dan seseorang menangkap Isa, tapi Isa dapat melepaskan diri dari orang-orang itu dan mendorong orang itu. Isa lari menjauh dari kepungan orang. Orang-orang makin ganas ingin menangkap Isa. Ya Isa, tapi tidak ada. Teriak Isa tapi tak ada yang menghiraukan Isa. Berteriak minta tolong dan lari ke jalan raya dengan tubuh telanjang. Tak ada yang menghiraukan, orang-orang kembali mengepungnya dan mereka langsung memukul Isa. Isa hanya bisa berteriak minta tolong. Akhirnya Isa setelah sadar dengan tubuh penuh luka. Beberapa orang dengan sigap langsung membereskan tempat, menyiapkan pemandian jenazah, menyiapkan kain kafan, dan 2 orang mengangkat tubuh Isa ke tempat pemandian jenazah. Ibu Isa sebagai orang yang memandikan Isa. Setelah memandikan Isa, ayah dan Bima dibantu Keke membungkus Isa dengan kain kafan. Setelah Bima terbungkus kain kafan, tubuh Bima diangkat 4 orang diiringi dengan doa-doa. Kuburkan Isa, sudah siap 2 orang di dalam lubang dikubur untuk menyambut jenazah Isa. Semua orang dengan rapi bersusun di depan kubur Isa. Salah seorang membacakan pengumuman kematian Isa dengan suara lantang. Semua orang dengan tepat pemahaman. Terima kasih. Weh, semua ya? Kalau untuk perannya disebutin juga nggak boleh di sini di closingan? Kalau saya. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.